Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, di mana saat ini kita sampai pada kata mutiara yang ke-143. Itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Anta ila khilmihi idza ata'tahu ahwaju minka ilaihi idza asaitahu. Anta adapun engkau ila hilmihi kepada belas kasih sayangnya Allah, idza ata'tahu ketika atau bila atau tahu melakukan ketaatan siapa engkau kepada Allah, itu ahwaju lebih kamu butuhkan mingga pada dirimu ilaihi kepada, yaitu sifat belas kasihnya Allah, dibandingkan idza asaitahu apabila melakukan kemaksiatan siapa engkau kepada Allah. Artinya bahwa kamu itu lebih butuh belas kasih sayangnya Allah ya ketika kamu melakukan ketaatan dibandingkan ketika kamu melakukan maksiat. Maka butuhnya terhadap belas kasih sayang Allah itu lebih dominan, lebih unggul, lebih kamu butuhkan ketika kamu melakukan ketaatan dibandingkan ketika kamu melakukan kemaksiatan. Mengapa kok justru ketika kamu melakukan ketaatan kok jauh lebih banyak kebutuhannya terhadap belas kasih sayang Allah dibandingkan ketika kamu melakukan kemaksiatan? Dan ini nanti akan dijelaskan ini mengapanya ini. Kultu saya katakan, wadzalika adapun hal itu butuhnya ya belas kasih sayangnya Allah ketika kamu melakukan ketaatan itu, li'anna ta'ata karena sesungguhnya taat itu bisa izzi merupakan hamparan kemuliaan, warifati dan hamparan yaitu derajat yang tinggi. Wali nafsi sementara bagi diri, bagi jiwa via di dalam taat itu sendiri syahwatun adapun syahwat, wa mut'atun dan ada yaitu kenikmatan. Wali anan nasa dan sementara sesungguhnya manusia itu yulhiduna mereka itu memperhatikan siapa anas, memperhatikan sahibat taati terhadap orang yang mempunyai ketaatan al-dhahirati yang nyata atau yang tampak. Sementara wayung zuruna dan mereka memperhatikan juga manusia itu akan sahibat ta'ah bi'aini ta'zimi dengan yaitu pandangan pengagungan, sehingga wayubaddiruna mereka bersegera siapa anas ilaihi kepada sahibat ta'ah bil khidmati yaitu melakukan khidmat, wat takrimi dan melakukan pemuliaan. Nah ini jawabannya pas. Jadi kenapa bahwa yang namanya belas kasih sayang Allah itu justru dibutuhkan, lebih dibutuhkan oleh seorang hamba ketika seorang hamba itu melakukan ketaatan kepada Allah? Karena begini loh,
Karena taat, tunduk, itu kalau bicara nilai spiritualnya, bahwa ketaatan itu merupakan hamparan keleluasaan dari kemuliaan Allah, ya, merupakan hamparan kemuliaan, warifati, dan hamparan daripada nilai-nilai derajat yang tinggi, taat itu. Sementara wali nafsi pada diri seseorang, fiha di dalam taat itu syahwatun, ada syahwat, ada keinginan, wa mut'atun, dan ada yaitu pengen merasakan nikmat. Nah, memang taat itu adalah hamparan kemuliaan, hamparan daripada sebuah nilai-nilai, ya, derajat yang mulia. Sementara di dalam ketaatan itu juga orang diuji pada diri orang itu, ya, wali nafsi, dan pada nafsunya juga bisa. Sementara di dalam yaitu ketaatan itu, ya, di dalam ketaatan itu ternyata pada dan wali nafsi dan pada diri seseorang, via di dalam taat itu ada keinginan, ada syahwat, ada gangguan, ada ujian. Ya, orang taat itu, orang bisa melakukan ketaatan, orang kebanyakan yang ahli ibadah itu bukan berarti dia itu tanpa diuji. Karena di dalam diri orang yang melakukan ketaatan itu juga ada syahwat, ada keinginan, ada pengen menikmati. Menikmati apa itu? Biasanya menikmati pengen dipuji, itu loh. Dan ketaatan ini memang rawan dengan hal itu, pengen dipuji, pengen terkenal. Nah, ini yang dimasukkan bahwa pada setiap jiwa itu ketika melakukan ketaatan itu, bahwa di dalam ketaatan itu ada keinginan dan ada pengen merasakan kenikmatan di dalam taat. Apa kenikmatan dan keinginannya itu? Biasanya mereka itu pengen mendapatkan pujian, atau dalam kata lain dia menimbulkan riya, atau menimbulkan ujub, merasa paling hebat, atau menjadikan diri yaitu takabur. Nah, ini jadi dibalik ketaatan yang menjadi hamparan-hamparan kemuliaan dan derajat nilai yang tinggi itu, bahwa wali nafsi fiha, dan pada diri itu, di dalam taat itu, pada diri orang yang taat itu ada syahwatun wa mut'atun. Karena itu wali annan nasa, ini juga wali annan nasa, karena sesungguhnya orang-orang itu yulhiduna, memperhatikan, melirik, sohibat taati, kepada orang yang melakukan ketaatan, adzohiroti, yang tampak. Karena begini, karena orang yang melakukan taat itu, orang yang melakukan kebaikan dan ketaatan itu, biasanya mereka itu dilirik oleh banyak orang, diperhatikan oleh orang banyak. Lah yang repot itu ketika mereka itu, orang-orang yang taat itu diperhatikan oleh kebanyakan orang, dan kemudian mereka juga memperhatikan. Ini bahaya ini nanti. Dan karena ini loh persoalannya, karena banyak orang memperhatikan, ya, melirik orang-orang itu kepada orang taat ini, dan kemudian mereka juga melihat wayang duruna, dan mereka juga melihat dulu kepada sahibut ta'ah bi'aini ta'zim, dengan mata yaitu pengagungan. Karena bagi orang-orang awam kebanyakan itu terhadap orang-orang yang ahli ibadah ini, biasanya mereka itu memperhatikan, melihat, memperhatikan, kemudian dari pandangan dan penglihatan orang-orang awam ini, karena ini orang ahli ibadah, maka kemudian menaruh dengan mata takzim kepada mereka. Nah, ini mulai masuk ini, ya, ibadahnya orang-orang ahli taat ini kalau sudah dilirik oleh orang banyak, dipandang oleh
masyarakat, oleh publik, sehingga menjadikan publik itu memandang bahwa mereka punya kelebihan sehingga melahirkan takdim. Nah ini, kalau sudah melahirkan takdim, mereka takdim, maka mereka juga akan wayubadiruna, mereka segera saling berlomba-lomba, bersegera untuk memberikan pelayanan dan penghormatan. Ya, ini menjadi mulia kan. Nah, ini bahaya kalau sudah seperti itu. Ya, seperti ini sangat bahaya. Karena dia, orang-orang yang taat ini, itu akan diuji juga oleh masyarakatnya, oleh umatnya. Di mana umatnya itu ngeladen, umatnya itu memenuhi kebutuhan, ya takdim kepada beliau-beliau ini, shahibut ta'ah ini, sehingga di situ nanti akan menghasilkan, akan melahirkan rasa ujub. Ya, sehingga bagi orang-orang yang taat itu kalau tidak kelihatan kepada publik, ya, apa yang menjadi kelebihannya, apa yang menjadi ibadahnya, itu merasa tidak sah, tidak sah itu. Karena itu cara biar publik itu semakin kuat, penghormatan publik itu semakin berlebih, semakin berlebihan. Bagaimana publik itu dibuatnya penghormatannya kepada shahibut ta'ah itu. Bahkan tidak hanya itu, dia nanti akan dijamin oleh publik, dia dijamin hidupnya, dijamin daripada keamanannya, dimuliakan, diluluhkanlah. Ini yang dimaksudkan, bahwa orang ketika melakukan ketaatan itu sangat butuh terhadap kasih sayang Allah. Karena persoalan seperti ini, wa kullu ma aguma, dan adapun setiap sesuatu aguma yang agung, apa ma fi ainil kholqi, di matanya makhluk, pada pandangan makhluk, sakoto maka akan gugur, apa ma min ainil haqqi, dari pandangan Allah yang maha. Artinya bahwa segala sesuatu yang menjadikan agung menurut pandangannya makhluk, maka nanti akan menjadi gugur, tidak bernilai di sisi Allah. Kalau orang itu menganggap bahwa amaliyahnya itu, ya, amalia yang menjadikan agung itu karena dipandang, seneng dipandang orang, karena dari situ merasa agung, merasa mulia karena amaliyahnya dipandang oleh manusia, maka nanti kelak di sisi Allah dia akan jatuh nilai-nilainya. Maka itu setiap sesuatu yang seseorang itu merasa terhormat, terasa agung pada pandangan manusia seperti itu, atau dalam pengertian mudahnya adalah ketika ibadahmu, ya, karena ingin mendapatkan perhatian orang, karena ingin menjadikan apresiasi orang, atau biar ditakzimi oleh orang, biar mendapatkan pelayanan dari manusia, kalau itu yang jauh lebih agung tujuanmu, maka di sisi Allah rendah nilainya itu. Sakoto min ainil haq. Ingkana, jika ada siapa shahibut ta'ah itu yafrahu, merasa senang, bidzalika, akan apa, yaitu apa yang menjadi pandangan makhluk. Jadi kalau dibaca secara keseluruhan adalah wa kullu ma azuma, maka adapun segala sesuatu azuma yang menjadikan merasa agung, apa mafi ainil kholqi, pada pandangannya makhluk, maka sakoto akan menjadi gugur, apa min ainil haqi, pada pandangannya Allah. Ingkana, jika ada siapa shahibut ta'ah itu yafrahu, seneng, bungah, siapa shahibut ta'ah bidzalika, dengan apa, dengan yaitu dipandang agung di sisi makhluk, wayakna'u, dan merasa puas, seneng, siapa shahibut ta'ah bihi, akan hal itu, dunal malikil haqi, bukan bahagia, bukan seneng ketika yaitu ada di hadapan yaitu sang malik, ya, al haqi, yang maha benar. Bihlafil maksiati, berbeda dengan maksiat.
Nah ini perbedaannya tadi. Jadi kalau orang taat itu justru lebih butuh kepada kasih sayangnya Allah. Kalau enggak ya ini terjadi seperti ini. Kalau orang-orang maksiat tidak butuh kepada kasih sayang Allah. Bikhilafil maksiati, berbeda dengan apa yang terjadi pada kemaksiatan. Wa innama ya, maka bahwasanya ya adapun kemaksiatan itu bisa tuh dhilli menjadi hamparan kerendahan, wal ingkisari dan kehancuran hati atau nelongso, wa mahalli sukuti dan yaitu wa mahallus sukuti dan menjadi posisinya jatuh, wal ihtiqari dan hina. Ini sangat berbeda. Jadi kalau taat itu merupakan manifestasi hamparan kemuliaan, ya, dan manifestasi hamparan derajat-derajat yang tinggi, ya, tetapi di situ ketaatan tidak cukup mampu, ya, terhadap godaan-godaan daripada ketaatan itu, godaan-godaan syahwatnya ketaatan itu, yang pengen dipuji, ya, yang pengen dapat apresiasi, yang pengen diperhatikan, itu butuh kan terhadap kasih sayang Allah biar tidak menimbulkan sifat-sifat seperti itu, nafsu-nafsu atau syahwat seperti itu kan, maka butuh banget kepada kasih sayang Allah. Sementara maksiat, sementara fa innama hiya, maka bahwasanya ya adapun maksiat itu bisa tudhilli, merupakan hamparan yaitu kehinaan, wal ingkisari dan nelongso hati, tercabik-cabiknya hati, wa mahallus sukuti, bahwasanya maksiat merupakan atau bisa wa mahallis sukuti dan menjadikan posisi jatuh, wal ihtiqari dan posisi hina, itu maksiat. Nah, sementara posisi maksiat itu memang posisi ada di posisi bawah, ya, posisi bawah, ya, beda dengan taat, posisinya ada di rif'ah. Maksiat itu ada di dalam hamparan kehinaan, ada dalam posisi jatuh, ada dalam posisi kehinaan, maka itu wakuluma. Maka adapun segala sesuatu sakoto yang gugur, yang jatuh apa ma min ainil khalqi, dari pandangan makhluk, maka azuma menjadi agung apa ma fi ainil haqqi, yaitu di pandangannya Allah yang maha hak. Segala sesuatu yang tidak bernilai di hadapan manusia, ya, maka akan menjadi agung di dalam atau pada pandangan Allah. Kehinaan, kerendahan itu menurut pandangan manusia itu adalah sesuatu yang apa, yang ada di bawah. Artinya kalau ibadahmu tidak kamu carikan bukan karena pengen dipuji, ibadahmu bukan karena riya, ibadahmu bukan karena ujub. Sebab kalau ibadahmu karena ujub, itu kan ujub itu nanti endingnya pengen mendapatkan apresiasi kan, pujian dari hamba. Sementara bahwa yang namanya amal ibadah yang diterima itu adalah amal ibadah yang ditujukan hanya kepada Allah. Maka itu segala sesuatu wa kullu ma sakoto, segala sesuatu sakoto yang jatuh apa min ainil khalqi, di matanya manusia makhluk, maka aguma menjadi agung apa ma fi ainil haqqi, yaitu pada pandangannya Allah. Jadi artinya bahwa setiap amal yang menurut manusia itu rendah, hina, artinya tidak kamu tujukan kepada manusia amalmu itu. Setiap amal yang tidak kamu tujukan kepada manusia itu, yang hanya kamu tujukan kepada Allah, maka amalmu akan menjadi amal yang agung. Sebaliknya, sehebat apapun amalmu, tapi kalau itu kamu tujukan kepada makhluk, maka akan menjadi rendah. Serendah apapun amal perbuatanmu, sekecil apapun amal ibadahmu, tapi kamu tujukan kepada Allah, maka akan menjadi bernilai agung. Begitu loh maksudnya, ya. Jadi amal perbuatan yang
diniatkan kepada manusia sehebat apapun itu akan menjadi rendah dan hina. Tapi serendah dan sehina apapun ibadahmu, kalau kamu tujukan kepada Allah maka akan menjadi agung. Kalau sudah seperti itu, fakanal abdu, maka ada siapa al abdu, hamba, fi hali ta'atihi, pada saat atau dalam keadaan, atau fi hali ta'ati, dalam keadaan taatnya hamba li robbi, kepada Tuhannya hamba, itu ahwaju, jauh lebih ahwaja, lebih dibutuhkan, ila hilmihi, lebih butuh ila hilmihi, kepada sifat kasih sayang Allah, wa afwihi, dan maafnya Allah, minhu, dibandingkan hamba, yaitu fi hali maksiatihi, pada saat dalam kondisi yaitu maksiatnya hamba, dalam kondisi bermaksiat, ya, bahwa seorang hamba itu kembali lagi dalam posisi melaksanakan ketaatan kepada Allah, ya, itu jauh lebih membutuhkan kepada kasih sayang Allah, karena lebih banyak ujian-ujian di dalam ketaatan dibandingkan ujian-ujian di dalam kemaksiatan. Di dalam ketaatan coba ujiannya pertama diuji ujub, merasa hebat. Kedua diuji dengan riya, pamer. Ketiga diuji dengan takabur, ya, sehingga itu jauh lebih berat. Karena ibadah taat itu berat, maka butuh kasih sayang Allah biar tidak sampai kena virus tadi, riya, takabur, ujub itu. Dan itu lebih butuh justru pada saat melakukan ketaatan, itulah seorang hamba itu lebih butuh kepada kasih sayang Allah dan maafnya Allah, dibandingkan ketika seseorang itu sedang ada di dalam kemaksiatan, ada di dalam posisi rendah. Lianna ta'ata, karena sesuatu taat, allati yansha'u, allati yang yansha'u, yang melahirkan, yang memunculkan, anha, lianna ta'ata, karena sunjat allati yansha'u, yang melahirkan, apa anha, yaitu terhadap taat, apa al-izu, yaitu kemuliaan, wal istikbaru, dan rasa lebih besar, itu akbahu, lebih jelek, minal maksiati, dibandingkan kemaksiatan. Allati turisu, yang melahirkan atau mewariskan apa maksiat, al-dhillah, akan kerendahan, wal iftikori, dan butuh kepada Allah. Coba perhatikan, ketaatan yang justru akan melahirkan rasa mulia dan sombong itu jauh lebih jelek dibandingkan kemaksiatan yang justru melahirkan kerendahan dan kebutuhannya diri kepada Allah, rendah di hadapan Allah, butuh kepada Allah karena maksiat, pengen dapatkan ampunan dari Allah, pengen mendapatkan petunjuk dari Allah karena kemaksiatannya. Sementara orang yang taat itu merasa mulia, merasa paling hebat, merasa suci. Nah, ketaatan yang melahirkan kemuliaan, melahirkan sombong, melahirkan ujub, karena sombong, ujub itu milik Allah, itu jauh lebih jelek dibandingkan orang melakukan kemaksiatan, dibandingkan kemaksiatan yang kemudian kemaksiatan mampu mengantarkan kepada jiwa yang rendah dan butuh kepada Allah. Itu jauh hebat ini. Bahkan fil hakikati, di dalam hakikatnya atau sejatinya, laisat, tidak ada, yaitu maksiat bitooatin, dengan toat. Kalau sudah seperti itu kan akhirnya kan tidak ada maksiat. Kalau justru maksiat itu melahirkan ketaatan kan. Coba bayangkan, maksiat tapi justru melahirkan rasa apa? Rendah di hadapan Allah dan rasa butuh kepada Allah. Seakan-akan kan tidak ada maksiat. Sementara orang yang taat
ibadah, ahli sholat, ahli baca Quran, sementara dia merasakan di dalam taatnya itu merasa paling hebat, merasa paling sempurna, ya, merasa paling hebat, paling sempurna, dan merasa paling besar, merasa. Apa itu bisa disebut sebuah ketaatan? Ya, kalau memang ketaatannya justru melahirkan atau mencederai terhadap nilai-nilai akidah dan tauhidnya, dia pengen nyaingi Allah kan. Jadi sementara bagaimana bisa disebut maksiat, ya, kalau justru dari maksiat itu bisa melahirkan ketaatan? Mana buktinya? Yaitu maksiat, justru dari maksiat itu kemudian dihaturkan kepada Allah, ya, diaturkan kepada Allah, menunjukkan kelemahan dirinya, mengakui kesalahannya, menyadari akan butuhnya kepada Allah, dibandingkan orang yang ahli ibadah justru melahirkan rasa mulia dan merasa hebat. Maka itu laisat bito'ah, maka tidak bisa, laisat, tidak ada pemaksiat bito'atin sebagai to'at, ya. Bahkan fil hakikati, di dalam hakikatnya laisa, tidak ada maksiat bitoatin dengan taat, li anna ta'atah, bagaimana tiada bisa maksiat itu disebut taat kan, ya. Tadi itu taat tapi justru, ya, justru melahirkan apa? Rasa sombong. Sebaliknya maksiat justru melahirkan daripada ketaatan. Laisa, tidak ada maksiat, akhirnya tidak ada maksiat ditaatin dengan taat, lianna ta'ata, karena sesungguhnya ketaatan allati tujibu, yang melahirkan apa? Allati al-bu'da, jauh. Laisat, tidak ada bita'atin disebut taat, ya. Saya ulang lagi, bahkan fil hakikati, secara hakikat laisat, tidak ada, tidak disebut maksiat, ya, bita'atin dengan taat, ya. Kalau memang taat itu atau laisat tidak ada, apa taat itu disebut taat, gituin aja. Laisat tidak ada, apa taat itu bita'atin disebut taat? Lianna ta'ata, karena taat allati tujibu, yang melahirkan al-bu'da, yaitu jauh dari Allah. Laisa, tidak ada apa allati tujibul bu'da bita'atin dengan taat. Enak gitu kan? Jadi saya ulangi lagi, bahkan fil hakikati, secara hakikat laisat tidak ada, ya, laisat tidak ada apa maksiat itu bita'atin disebut taat, ya. Tidak bisa maksiat itu disebut taat. Begitu juga taat tidak bisa disebut maksiat. Karena kalau memang taat itu li'anna taat, karena taat itu li'anna taat allati yujibul bu'da laisa bito'ah, karena ketaatan yang melahirkan jauh dari Allah, maka ketaatan itu tidak disebut taat. Taat malah menjauhkan dari Allah, ya jelas nggak bisa disebut taat kan. Li'anna ta'ata, karena sesungguhnya ketaatan allati tujibu, yang menuntut atau mewajibkan al-bu'da, akan jauh dari Allah. Laisat, tidak ada allati tujibul bu'da bita'atin dengan taat. Wal maksiatu, sementara juga maksiat allati, atau bisa wal maksiata, dan sesungguhnya maksiat allati tujibu, yang menuntut al-qurbah, akan dekat dengan Allah. Laisat, tidak bisa disebut apa maksiat dimaksiatin dengan maksiat, ya. Sementara maksiat yang kemudian melahirkan rasa dekat dengan Allah, ya kan tentu tidak bisa disebut maksiat. Maksiat malah mendekatkan diri kepada Allah. Sementara mana mungkin bisa disebut taat kalau taat itu justru membuat jauh dari Allah. Itu yang dimaksud tadi, bahwa taat yang melahirkan rasa mulia dan sombong itu jauh
lebih jelek dibandingkan maksiat, justru akan mendatangkan atau melahirkan yaitu kerendahan, kehinaan dan butuhnya kepada Allah. Ya. Wa fil hadisi, dan di dalam satu hadis, yaqulu dawu siapa Allah wa Allah tabaraka, yaitu mudah-mudahan memberikan barokah Allah wa ta'ala, dan halim maha tabaraka, halim maha memberikan barokah Allah wa ta'ala, dan halim wa ta'ala, dan maha tinggi Allah. Bawahnya hadis ini berarti hadis qudsi, ana indal mungkisa, ana indal mungkasiroti, ana adapun aku, katanya indal mungkasiroti, aku ada, aku selalu bersama orang-orang yang kacau atau nelongso, apa qulubuhum, yaitu adapun hati mereka, min ajli, yaitu karena aku. Jadi aku itu justru ada di hatinya orang-orang yang ketika melakukan kesalahan dan kemaksiatan membawa dirinya nelongso, susah, sedih, karena rindu dan pengen mendapatkan ampunanku. Jadi katanya Allah begitu, aku ini selalu ada di dalam hatinya orang-orang yang merasa dirinya itu banyak dosa dan pengen mendapatkan apa? Ampunan dariku, tidak menjadikan dia sombong. Ya, ini katanya Allah dalam hadis qudsi. Maka itu waman kana Allah indahu, waman barang siapa kana Allah ada, siapa Allah indahu di sisi man, bahwa maka adapun Allah itu azamu, bahwa adapun man itu azamu, lebih agung, min alfi mutiin, dibandingkan 1000 orang yang taat, tujibu, yang menuntut mewajibkan lahu bagi man, apa taatuhu, taatannya man, ya turdahu, yaitu wabu'dahu, terusirnya man, wabu'dahu, dan jauhnya man. Artinya bahwa ini menguatkan hadis tadi, barang siapa yang di dalam jiwanya wa man kana Allah indahu, barang siapa Allah selalu ada di sisinya, maka sesungguhnya orang yang menjadikan Allah ada di sisinya itu jauh lebih agung dibandingkan 1000 orang yang melakukan ketaatan. Tujibulahu, yang menuntut, yang melahirkan, lahu bagiman apa taatuhu, ketaatannya man, melahirkan turdahu, akan terusirnya man, wabu'dahu, dan jauhnya man. Artinya seorang diri tapi dengan ibadah yang karena Allah itu jauh lebih hebat dibandingkan ada orang yang taat, 1000 orang taat, tapi tujuannya justru taatnya itu akan melahirkan jauh dan terusir dari Allah. Karena apa? Karena di dalam hatinya itu bahwa ibadahnya itu dinodai dengan motivasi atau keinginan seperti pengen dapat pujian, pengen dapat apresiasi, pengen dapat servis, pengen dapat pelayanan, pengen mendapatkan karomah, pengen mendapatkan keramat, sehingga ibadahnya, ketaatannya itu penuh dengan apa? Riya, ujub, dan takabur. Maka itu seorang, umpamanya ada orang ibadah walaupun rendah, kecil, sederhana ibadahnya, tetapi diperuntukkan kepada Allah, itu jauh lebih hebat dibandingkan orang itu ngatamkan Quran, sholat tahajud, tapi ketaatannya dalam bentuk baca Quran dan tahajud itu hanya karena ingin mendapatkan apresiasi dari seorang hamba atau mendapatkan makhluk. Itu maksudnya ya di dalam kata-kata ini. Auha telah memberikan wahyu siapa Allah Ta'ala ila ba'dil anbiya'i, kepada sebagian para nabi, itu alaihim, mudah-mudahan tetap kepada para anbiya, assalamu, adapun keselamatan. Kul, katakanlah
di ibadiyas siddiqina, kepada hamba-hambaku yang jujur. La yaghtaru, jangan sampai mereka itu tertipu. Fa ini, maka sesungguhnya aku aku ini sesungguhnya akan menegakkan alaihim, atas mereka, adli, akan keadilanku, wa qisti, dan maksudnya keadilanku. U'adzibuhum, yaitu aku akan mengadab mereka, ghairu dzalimin lahum, tanpa mendzalimi lahum bagi mereka. Wa qul, dan katakanlah Muhammad, li ibadil khotiina, bagi hamba-hambaku yang sama lupa-lupa. La yayasu, janganlah mereka putus asa min rahmati, dari rahmatku. Fa innahu, maka sesungguhnya orang yang tidak putus dari rahmatku, layak biru, tidak akan merasa besar, alayya, menurut aku, apal dan pun, artinya tidak ada dosa di sisiku yang besar. Layak baru, alayya dan pun aghfiruhu, tidak ada dosa yang besar di sisiku kecuali aku pasti akan aghfiruhu, akan memaafkannya kepada si hamba. Wa qala dawu siapa Syekh Abu Yazid radhiyallahu an, Syekh Abu Yazid Al-Bistami radhiyallahu an, taubatul maksiati wahidatun, taubatnya orang maksiat itu cuma satu. Sementara wa taubatul taati, sementara taubatnya orang yang taat itu alfu taubatin, ada 1000 taat. Iya betul, kalau orang salah, orang maksiat itu satu cuma kesalahannya, karena dia memang ada di dalam kemaksiatan. Sementara kalau orang taat itu beribu-ribu ya yang perlu ditobati. Pertama, di dalam taat itu ujiannya pengen film orang. Yang kedua yaitu merasa ujub, merasa paling hebat. Yang kedua, ketiga adalah istikbar, menimbulkan sombong. Keempat, kepentingan dunia. Kelima, macam-macam. Maka itu butuh kasih sayang Allah, itu maksudnya begitu orang taat itu. Karena tobatnya orang taat itu yaitu 1000 taat, sementara tobatnya maksiat itu cuma satu. Dan terbukti wakana, dan ada siapa Nabi Muhammad SAW, idza sholat, apabila sholat Nabi itu istighfar, selalu minta maaf, selalu baca istighfar Nabi kan apabila sholat salasan 3 kali. Wong sholat gak masih baca istighfar, berarti kan butuh kasih sayang kan. Berarti di dalam ketaatan ini ternyata besar ujiannya orang di dalam melawan ketaatan. Maka butuh, jangan-jangan di dalam ketaatan itu ada banyak penuh dengan dosa. Maka itu sholat, apabila sholat Nabi istighfar, memintakan ampun, minta ampun Nabi salasan 3 kali, takliman, sebagai pendidikan lil umati, bagi umatnya. Apa? Fi syuhudi taksiri, untuk melihat adanya kekurangan di dalam ketaatan tadi. Wa illa, kalau tidak fala istighfar. Kalau umpamanya tidak ada kekurangan itu, maka fala istighfar, maka tidak akan mengajarkan istighfar. Siapa Nabi min ta'atin, dari sebuah ketaatan. Wala dzanba, dan tiada dosa alal mukhtar. Dan padahal Nabi itu kan kalau bukan karena untuk mengajari umatnya kan padahal wala dzanba, dan tiada dosa itu maujud alal mukhtari, kepada yaitu makhluk yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Artinya bahwa kita ini di dalam ibadah, di dalam ketaatan itu memang butuh itu, karena kita akan dihadapkan pada syahwatnya. Ujiannya orang taat itu tadi. Walamma kanat, dan ketika ada apa al-maksiatu, maksiat. Ya, ketika ada maksiat itu apa? Itu bisa terdili sebagai hambaran kerendahan, wal ihtikori, dan yaitu kehinaan. Karena takut dama, sebagaimana yang telah lalu apa penjelasannya. Waya, adapun maksiat itu akrobu, lebih dekat lima komil ubudiyati, ya, kepada makom pengabdian atau penghambaan. Sementara waktu atu, adapun taat itu bisa tul izzi, merupakan hamparan daripada kemuliaan.
warifati dan derajat mulia. Sehingga fattakorta, butuh siapa engkau ila hilmillahi, kepada kasih sayang Allah itu aksar, jauh lebih banyak. Sehingga soro jadilah siapa annasu, orang-orang ya yatlubunnya akan selalu mencari siapa nas asitro, tutup hil maksiati, di dalam maksiat, au anha, atau dari maksiat, khaufan, karena khawatir, takut, mimma, terhadap sesuatu yang sya'u, yang akan memunculkan anha, dari maksiat itu akan muncul, ya kama abana, sebagaimana telah menjelaskan siapa musannif, dzalika akan ma biqaulihi, sesuai dengan daunnya musannif. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada kata mutiara yang 143. Mudah-mudahan jadi ilmu manfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.